Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya adalah 1. Melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SOP. 2. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3. Surveyor akan melakukan observasi. 4. Surveyor akan melakukan wawancara, dan yang terakhir, surveyor akan meminta staf puskesmas maupun klinik untuk melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-226 yang akan membahas penyuntikan yang aman, yang merupakan bahasan ke-7 dari kewaspadaan standar. Sebelum melihat video 226 ini, saya anjurkan Sobat sehat melihat video tentang PPI pada video 212 sampai dengan 225 dan video 132. Seperti telah dibahas pada video 216 tentang ruang lingkup PPI di FKTP, penyuntikan yang aman merupakan pembahasan ke-7 dari kewaspadaan standar yang merupakan lapis pertama dari kewaspadaan isolasi. Yuk kita bahas penyuntikan yang aman di video 226 ini. Penyuntikan yang aman adalah penyuntikan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penyuntikan yang benar, mulai saat persiapan, penyuntikan obat, hingga penanganan alat-alat bekas pakai, sehingga aman untuk pasien dari petugas, dari risiko cedera, dan terinfeksi. Apa sih tujuannya? Tujuan dari penyuntikan yang aman ada 2 hal. Meliputi 1. Mencegah cedera dan penyebaran penyakit infeksi pada pasien maupun petugas kesehatan. Kedua, menurunkan atau meminimalkan angka kejadian infeksi baik lokal maupun sistemik. Lalu bagaimana prinsip penyuntikan yang aman? Prinsip penyuntikan yang aman meliputi 2 hal. Pertama, penyuntikan yang aman dilakukan dengan prinsip 1 spade, 1 jenis obat, dan 1 prosedur penyuntikan. Kedua, pastikan petugas dalam mempersiapkan penyuntikan menggunakan teknik aseptik untuk menghindari kontaminasi peralatan penyuntikan. Perlu dipersiapkan sebagai berikut. Pertama, troli tindakan yang berisi cairan hand wrap, safety box, bak instrumen bersih, bengkok penampung limbah sementara, box berisi gunting, plester, tourniquet, transparan dressing atau kasa steril pada tempatnya, dan alkohol swab sekali pakai. Kedua, nampan untuk menempatkan bak instrumen berisi obat suntik yang sudah disiapkan, kasa steril dan alkohol swab sekali pakai, plester dan gunting yang ditempatkan dalam bengkok bersih. 3. Tidak menggunakan spet yang sama untuk penyuntikan lebih dari 1 pasien, walaupun jarum suntiknya diganti. 4. Semua alat suntik yang digunakan harus 1 kali pakai untuk 1 pasien dan 1 prosedur. 5. Jangan memanipulasi jarum suntik, antara lain merecapping, mematahkan, menekuk, dan segera buang ke dalam safety box jika sudah dipakai. 6. Gunakan cairan pelarut atau flushing hanya untuk 1 kali pemberian, baik NaCl atau WFI. Jangan menggunakan pelaput cairan infus atau botol larutan intravena sebagai sumber cairan pelarut obat yang akan digunakan untuk banyak pasien. 7. Tidak menggunakan obat single dose kepada lebih dari 1 pasien atau mencampur obat-obat sisa dari vial atau ampul untuk pemberian berikutnya.
Kedelapan, jangan menyimpan botol multidosis di area perawatan pasien langsung. Simpan sesuai rekomendasi pabrikan dan buang jika sterilisasi diragukan. Simpan obat multidosis sesuai dengan rekomendasi pabrikan yang membuat. 9. Gunakan sarung tangan bersih jika akan berisiko terpapar darah atau produk darah. Satu sarung tangan untuk satu pasien. Selanjutnya, apa saja sarananya? Untuk terlaksananya penyuntikan yang aman, diperlukan tempat penyediaan alat dan bahan seperti troli, bak instrumen, alkohol swab. Minimal tersedia nampan khusus untuk menempatkan bak instrumen berisi obat suntik, kasa steril, dan alkohol swab sekali pakai, plester, gunting, dan lain-lain. Kita lihat di video gambar 30 troli instrumen dan bak alat suntik. Demikianlah Sobat Sehat, di video 226 ini kita telah membahas penyuntikan yang aman sebagai bagian ketujuh dari kewaspadaan standar untuk program PPI di FKTP baik puskesmas dan klinik. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 tentang PPI di Fasiankes dan Pedoman Teknis PPI di FKTP Kemenkes RI tahun 2020. Kita akan bertemu di video 227 untuk membahas tentang kebersihan pernafasan atau etika batuk. Hal ke-8 dari kewaspadaan standar. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.